Halo anak-anak, selamat jumpa lagi di pembelajaran online pada saat ini ya. Kita sampai pada pembelajaran sub tema 3 ya, tema 1, sub tema 3, pembelajaran yang ketiga. Pada saat ini kita akan membahas atau kita mempelajari tentang lingkungan kita dan manfaatnya. Pada pembelajaran ini ditayangkan atau kita baca dalam buku, yaitu lingkungan di Pulau Madura. Ya, di Pulau Madura, di sana ada gambar itu jembatan Suramadu ya, Surabaya Madura. Dan lingkungannya, Pulau Madura ini terpisah dari Pulau Jawa. Tapi meskipun begitu, Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Pulau ini dikelilingi oleh perairan. Ya, dikelilingi perairan, tapi Pulau Madura juga terkenal dengan hasil garamnya. Suramadu ya, dia terkenal dengan jembatan Suramadu. Suramadu itu Surabaya Madura. Nah, anak-anak, yang kita pelajari saat ini adalah lingkungan dari Pulau Madura itu sendiri dan lingkungan kita, yaitu yang dikenal dengan letak geografis, dikelilingi oleh perairan maritim atau bahari, yang artinya sekeliling lingkungan kita itu dikelilingi oleh perairan ya, atau laut. Hampir 2/3 wilayah di Pulau Jawa ini, khususnya di Madura, itu adalah perairan. Banyak yang dihasilkan dari Pulau Madura ini. Nah, anak-anak, karena wilayah Indonesia sendiri juga dikenal dengan negara maritim, negara yang sebagian besar penduduknya punya mata pencaharian nelayan atau mencari ikan ya, mengandalkan perairan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa dilihat di tayangan ini atau di buku kalian, wilayah di negara kita, pulau-pulau yang sangat banyak dikelilingi oleh perairan atau lautan ini. Nah, pengaruh dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim untuk kehidupan masyarakat, banyak yang bermata pencarian mencari ikan di laut, karena sumber daya alam kita di laut itu sangat banyak sekali. Seperti yang kita lihat di sini dan juga anak-anak bisa baca, sumber daya alam laut Indonesia itu banyak. Misalnya itu sebagai wisata bahari atau juga ikan yang dihasilkan, termasuk juga sumber minyak yang ada di laut dan juga di pulau-pulau sekelilingnya. Besarnya hasil perekonomian ini sangat mempengaruhi perekonomian di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, dengan memperhatikan geografis di Indonesia, anak-anak dapat menulis, menyebutkan usaha-usaha yang hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak dapat mengisi atau menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan sumber daya alam laut di tempat kita. Tidak hanya yang ada dalam buku, tetapi anak-anak dapat melihat di tayangan lain, dapat mencari di tempat lain, atau dari buku atau dari internet. Dapat dilihat untuk kegiatan perekonomian di masyarakat Indonesia yang di tepi pantai atau di daerah-daerah pesisir, mereka melakukan jual beli dengan perekonomian, yaitu dengan menjual ikan ya, atau membeli ikan di sana. Karena Indonesia sendiri sebagai negara maritim itu letaknya secara geografis
berada di antara benua Asia dan Australia, sangat strategis sekali untuk jalur perdagangan. Ya, saya ulangi, negara Indonesia negara maritim, secara geografis terletak di antara benua Asia dan Australia. Ini sebagai tempat perdagangan yang sangat strategis dari berbagai negara. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Ada beberapa dampak atau pengaruh yang diakibatkan dengan letak dan kondisi geografis sebagai negara geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk itu lebih mudah. Warga Indonesia dengan warga asing dari negara asing dapat melakukan komunikasi dengan mudah menggunakan kemajuan teknologi. Kemudian juga terjadinya percampuran pembauran antar negara. Nilai-nilai antar pulau dan antar negara kita akan dapat dari mereka. Selain itu, juga terdapat perubahan perilaku. Dengan masuknya perilaku dari luar akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di suatu daerah, akan membawa kemajuan. Serta yang lain adalah kita mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang lain. Kita dapat menimba ilmu pengetahuan dari mancanegara atau pulau lain. Nah, anak-anak, silakan kalian nanti dapat menulis atau menjawab pekerjaan. Kamu sebutkan dampak positif atau pengaruh ya, positif dan negatif. Positif yang menguntungkan, yang baik. Kemudian dampak negatif itu yang bersifat merugikan. Dampak positif dan dampak negatif kondisi masyarakat di Indonesia karena letak geografis yang negara ini sebagai negara maritim atau kepulauan ini. Silakan nanti kamu sebutkan beberapa, tidak usah banyak-banyak, maksimal 10 itu sudah bagus. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Itu tadi yang kamu menyebutkan dampak positif dan negatif, itu bisa kamu hubungkan dengan kehidupan ekonomi, perekonomian masyarakat, dan kehidupan sosial. Oke anak-anak, kita lanjut sekarang dengan ini pembelajaran hubungannya dengan bahasa Indonesia bisa ya. Judulnya adalah Kejayaan Bahari Masa Lalu. Ini kamu lihat gambar sebuah perahu, kejayaan pada masa lalu, kapal perahu pinisi ini ya. Zaman kerajaan Sriwijaya terkenal dengan armada lautnya. Anak-anak, dalam bacaan ini disebutkan pula ada suku aborigin. Ya, suku aborigin itu dari pedalaman Australia. Dan juga di bacaan ini disebutkan kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu sangat menguasai lautan di Indonesia. Armada lautnya sangat kuat. Selain itu juga kerajaan Mataram di Jawa Tengah yang membangun Candi Borobudur. Kemudian kerajaan Singosari di Jawa Timur, ini armada lautnya juga sangat kuat. Perkembangan kerajaan Singosari juga didukung dari kerajaan yang lain dan mendapatkan ancaman juga dari kerajaan Tiongkok. Nah, anak-anak, dalam bacaan ini disebutkan beberapa sejarah masa lalu ya. Ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, Singosari, kemudian Mojopahit. Yang terkenal adalah Patih Gajah Madanya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran di bacaan itu dalam bahasa Indonesia, tolong anak-anak menuliskan
ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Nomor 1 sudah diisi, kamu tinggal mengisi nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kamu cari di bacaan di atas ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Kemudian diisikan sesuai dengan paragraf masing-masing. Anak-anak, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan kegiatan kita sehari-hari tentunya tidak lepas dari dasar negara kita, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang mempunyai 5 sila yang menjadi pedoman perilaku kita sehari-hari. Tentunya kalian sudah hafal sila pertama sampai dengan sila ke-5. Contoh-contoh dari perilaku masing-masing sila ini dapat kalian perhatikan di halaman berikut yang mencerminkan sila keberapa saja. Kemudian yang di bawahnya itu contoh pemilihan ketua kelas, itu sesuai dengan sila apa saja. Kemudian perayaan hari besar agama itu mencerminkan sila apa. Ya, nanti silakan kalian sesuaikan yang ada di situ. Nah, seperti di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, antri, tertib. Nah, ini betul-betul harus kita lakukan. Begitu anak-anak untuk pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga tentang perilaku kita sesuai dengan Pancasila. Kemudian tadi bahasa Indonesia, ide pokok suatu bacaan. Dan IPS geografis, letak geografis di negara kita sebagai negara maritim, pengaruh positif dan negatifnya bagi perekonomian.